Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ketemu lagi di pelajaran TIK untuk pertemuan ketiga. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi untuk pelajaran kita hari ini. Seperti biasa, insya Allah untuk hari ini akan saya bagi menjadi 2 video. Video pertama kita akan melanjutkan pengolah grafis yaitu CorelDRAW. Kemudian video kedua akan kita lanjutkan untuk pengolah kata yaitu Microsoft Word. Untuk video pertama ini kita bahas dulu CorelDRAW. Mungkin nggak seperti kemarin yang langsung menuju ke muka dari layar dari CorelDRAW. Pelajaran hari ini kita mulai dari desktop. Kita mulai dari desktop atau layar utama dari sebuah komputer. Jadi layar utamanya dari sebuah komputer seperti ini, yang bisa kita lihat di video. Kemudian sebelum kita mulai membahas tentang fungsi dari icon-icon atau tools-tools yang ada di CorelDRAW, kita belajar dulu bagaimana cara untuk membuka CorelDRAW. Untuk caranya, Ustadz Arya akan ajarkan 3 cara. Yang pertama adalah cari icon CorelDRAW di desktop atau di layar utama dari komputer ini. Di sini udah Ustadz taruh di sini ya CorelDRAW-nya di sini. Jadi cara untuk membukanya cukup ditekan icon CorelDRAW-nya ini 2 kali. Ya, cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mencari di Start, kemudian All Programs. Nah, All Programs. Terus kemudian ada CorelDRAW Graphic Suite. Nah, di bawahnya ada beberapa ada beberapa aplikasi dari Corel. Nah, yang kita gunakan adalah CorelDRAW yang ini, X5. Atau kita menggunakan cara ketiga, masih sama kita cari di Start, tapi di menu pencarian di sini kita tulis Corel, maka akan muncul CorelDRAW. Menu dari aplikasi-aplikasi dari CorelDRAW tadi ada X5, Capture, PhotoPaint. Yang kita gunakan adalah CorelDRAW X5 ini. Nah, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita buka CorelDRAW-nya CorelDRAW X5. Mungkin untuk CorelDRAW ini loading untuk membukanya nggak secepat dari yang lain karena emang aplikasi untuk pengolah grafis itu beberapa terhitung berat. Nah, langsung seperti kemarin kita buka di blank dokumen, langsung kita bikin satu set untuk pekerjaan kita. Ketika sudah muncul seperti ini, kita bisa mulai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fungsi dari setiap tools yang ada di CorelDRAW ini ya. Jadi di toolbox ini ya. Ada di toolbox ini ya, box ini ada beberapa icon. Insya Allah akan kita bahas satu persatu. Kemudian di atas ini juga insya Allah akan kita bahas satu persatu. Ini yang pertama ada bentuk dari kertasnya. Ada landscape dan portrait. Ada landscape, dan setelah lagi ada portrait. Jadi bisa kita rubah landscape maupun portrait. Sampainya ini ada ukuran kertasnya, panjang kertasnya dalam sentimeter. Kemudian jenis kertasnya. Jadi ketika kita tadi salah bikin kertas, bisa kita ganti di sini A5. Mau kita mau bikin A1 atau kita mau bikin amplop. Nah, ini kita jadikan legal dulu aja liter. Kemudian setelah dari sini tadi, di sini ada satu icon yang digunakan untuk modifikasi apakah mau di current page atau di all page. Nah, di sini kan page ini dia ada page-nya. Nanti bisa kita tambah jadi page 2, page 3 dan selanjutnya atau bisa kita delete page. Nah, klik kanan di delete page. Kemudian di sampingnya ada units atau
satuan ukuran yang mau kita gunakan, inci, milimeter, poin, pixels. Nah, kita gunakan yang sentimeter. Nah, ini masih sama. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah toolbox atau toolbar yang ada di samping ini. Nah, yang pertama ada pick tools. Nah, ini digunakan untuk sama seperti kursor pada umumnya ya, melakukan select atau memilih objek yang ada di sini. Kemudian di bawahnya ini ada shape tools. Nah, di shape tools ini ada beberapa pilihan yang lain, shapes atau smooth brush, Roughen, free transform. Ini gunanya sendiri-sendiri. Kalau shapes itu mengedit di titik dari objek. Jadi kalau mau membuat objek itu sedikit berbeda, caranya menggunakan shapes tool ini. Kemudian smooth ini digunakan untuk menambahi bagian pinggir-pinggirannya. Ketika kita mau nambahin objek di bagian pinggir-pinggirannya, nah caranya menggunakan ini. Kalau bawahnya Roughen ini digunakan untuk memberikan efek kasar. Jadi bagian pinggir-pinggirannya mau kita bikin kasar, caranya digunakan ini. Kita bikin dulu ya, contoh dulu. Untuk shape tools ini jadi kita bisa mengedit seperti ini. Apakah ininya mau kita rubah? Nah, dengan menggunakan shape tools. Kemudian smooth brush ini kita nambahin di bagian pinggir-pinggirannya. Di bagian pinggir-pinggirannya ini kita tambahin. Nah, kita nambahin di bagian-bagian sini. Nah, ini kita tambahin. Jadi memberikan efek untuk keluar ataupun ke dalam. Kemudian yang satu lagi ada Roughen brush. Nah, ini digunakan untuk memberikan efek kasar pada kita besarkan dulu ya. Berikan efek kasar pada samping-samping. Nah, ini kita jadi ada efek kasarnya. Seperti ini. Nah, yang satu lagi kemudian yang terakhir ada free transform. Ini untuk membuat itu jadi memutar-mutar, melakukan rotate, reflect, scale object. Nah, jadi bisa kita besarkan atau bisa kita kecilkan juga menggunakan ini. Selanjutnya di bawahnya ada crop tools. Crop ini berarti digunakan untuk memotong. Di dalamnya ada beberapa tools, crop, knife, eraser, nah, kemudian virtual segment delete. Yang akan kita bahas cuma 3 aja ya, crop, knife, sama eraser. Kalau crop itu berarti melakukan memotong. Nah, memotong objeknya gini. Jadi objeknya kita potong, bisa kita potong. Kemudian ada knife. Knife itu sebenarnya agak susah juga untuk menggunakan knife, harusnya ada dua objek. Kemudian selanjutnya ada eraser. Eraser seperti namanya eraser, penghapus. Jadi digunakan untuk menghapus objek. Sebentar. Jadi digunakan untuk menghapus objek seperti ini. Jadi objeknya itu kita hapus sedikit demi sedikit. Kemudian di bagian bawahnya ada zoom. Zoom tool ini ada dua, yaitu zoom sama pan. Zoom itu digunakan untuk memperbesar ataupun memperkecil. Kalau memperbesar ataupun memperkecil ya. Kemudian satu lagi ada pan, itu digunakan untuk kita geser-geser manakah yang mau kita fokuskan. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada freehand. Freehand tool ini isinya sebenarnya
hampir sama semua ketika kita ingin bikin garis-garis. Ada freehand, jadi bikin freehand. Sama seperti ketika kita bikin apa sih namanya? Garis-garis di buku. Nah, caranya juga seperti itu. Kemudian selanjutnya di bawahnya freehand ada 2-point line, itu bikin garis dengan dua kali tekan, satu kali tekan. Jadi tekan, kemudian ditahan, kita menuju ke tempat yang mau kita tuju, dan kita lepaskan. Kemudian di bawahnya 2-point line ini ada bezier, hampir sama. Sebenarnya semuanya di sini itu sama ya. Bentuknya digunakan untuk membuat objek dengan menggunakan garis-garis. Nah, mungkin cuma penggunaannya yang berbeda-beda. Dari artis media, pen, kemudian pen ini juga sama untuk membuat garis-garis juga. Untuk pen ini sendiri hampir sama seperti bezier. Kemudian B line ini sama juga. Semua yang di sini bentukannya digunakan untuk membuat garis-garis. Polyline, 3-point course, nah ini digunakan untuk membuat garis-garis semua. Kemudian ada di bawahnya ada Smart Tools. Smart Tools ini isinya dua, Smart Fill sama Smart Drawing. Kalau Smart Drawing digunakan untuk menggambar. Nah, biasanya kita bikin sama seperti pen tadi. Nah, bisa kita bikin objek yang terserah dengan menggunakan kursor. Nah, untuk Smart Drawing ini ketika kita bikin satu objek tapi garisnya nggak nyambung, dia bakal bisa nyambung sendiri. Nah, jadi dia bisa bikin nyambung sendiri. Enaknya seperti itu. Kemudian ada Smart Fill. Smart Fill ini untuk ngasih warna pada satu objek. Si warna pada objek. Kemudian di bawahnya ada Rectangle Fill. Ada dua pilihan, rectangle atau 3-point rectangle. Bedanya namanya rectangle. Jadi yang satu cuman perlu satu kali pencet, kemudian ditahan, ditekan, masih tahan, dibikin satu kotak. Kalau yang satu lagi 3-point rectangle ini kita menggunakannya garis-garis dulu. Jadi garis-garis dulu, garis ke kanan, ke bawah, baru ke samping, atau ke samping baru ke bawah. Sebelum kita lanjutkan, kita hapus dulu ya, biar nggak terlalu mengganggu. Nah, di selanjutnya ada polygon. Polygon ini atau disebut sebagai segi banyak. Segi banyak, ada polygon, ada star, ada complex star, ada cubic paper, ada spiral. Spiral itu bikin spiral, jadi garis bulat-bulat kayak gini. Namanya spiral tools. Kemudian untuk polygon sendiri bikin beberapa segi. Nah, ini mungkin kelihatan seperti bundar ya. Kelihatan bundar seperti ini, tapi sebenarnya ini adalah segi 99. Kalau tanya dari mana? Ini ada segi 99. Jadi ada 99 segi. Kalau di zoom ini ada 99 segi, tapi saking banyaknya seginya maka kemudian jadi kayak lingkaran. Sebenarnya bisa kita bikin segi ini minimal paling kecil menjadi 3. Nah, langsung jadi 3. Atau mungkin mau kita bikin jadi segi 6, maka dia langsung jadi segi 6. Mau bikin segi 8, maka dia akan jadi segi 8. Nah, kemudian ini polygon, kemudian ada star. Nah, star itu ya hampir sama seperti polygon. Nah, ini bintang bintang dengan 5 ujung. Nah, kalau seumpamanya ada yang pengen bikin bintang, pengen bintangnya itu ujungnya itu bukan 5, bintang 6.
Nah, bisa diatur juga di sini, kita ganti 6. Bintang 6 jadinya. Pengen bintang 10. Nah, bintang 10, jadilah 10. Bintang 8, bintang 8. Nah, selain itu, kita juga bisa merubah seberapa sudutnya itu seberapa besar di sini nih. Bisa kita rubah di sini. Jadi apakah kita mau naikkan di sini atau mau kita turunkan. Semakin banyak semakin tinggi shapes-nya ini berarti dia bakal semakin tajam. Nah, 100 umpama. Maka kan dia akan jadi kayak lidi ya, kayak garis aja, cuma kelihatan kayak garis aja. Tapi kalau kita jadikan 0, nah, jadi 1 paling kecil 1, maka bentuknya jadi mirip sama poligon atau segi sekian. Jadi kalau 0 tidak bisa ya. Kalau 0 jadinya segi kayak gini nih. Jadi ini minimalnya paling kecil 1. Kemudian selanjutnya setelah star ada kompleks star. Nah, kalau bedanya star sama kompleks star itu mungkin cuma sedikit aja bagian dalamnya. Kalau kompleks star bagian dalamnya ini masih ada isiannya, tapi kalau star bagian dalamnya kosong. Nah, masih sama seperti yang tadi ya. Yang sama kayak star ini, kita juga bisa merubah ini jadi 9 atau kita ubah jadi 8. Kita rubah jadi 5. Jadi kalau ini kita rubah jadi 5 juga bakal sama. Bedanya mungkin, bedanya kelihatan ya. Yang star tool nggak ada dalamnya, nggak ada garisnya. Yang kompleks star ini dalamnya ada garisnya. Kemudian selanjutnya setelah kompleks star di bawahnya kita ada basic shapes tool. Basic shapes tool ini isinya adalah tools. Jadi kita bisa membuat beberapa objek yang berbeda-beda. Bisa kita lihat objeknya, bisa kita lihat di sini. Ada objeknya di sini. Mau kita bikin smile kayak gini bisa. Dan bisa kita atur apakah kita mau bikin garisnya itu patah-patah. Garisnya itu patah-patahnya seberapa besar. Nah, bisa kita rubah di sini. Mau kita bikin garisnya patah-patahnya itu tebal ataupun tipis, bisa kita bikin di sini juga. Jadi ada beberapa tools di sini. Beberapa objek, ada basic shapes, ada arrow. Arrow itu berarti panah. Flow hard. Nah, flow hard ini berarti ada objeknya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada banner shapes, ada callout shapes. Nah, ini callout ini biasanya digunakan untuk ketika kita bikin komik. Nah, ketika bikin komik kan ada percakapannya. Percakapannya pasti seperti ini. Nah, kalau buat ngisi komik sendiri, setelah bikin kayak gini, kalau ngisi komik, nah kalau semuanya mau bikin komik, kita udah bikin box buat percakapannya. Terus kita nulisnya pakai apa? Nah, nulisnya ada di bawahnya, ada namanya text tool. Kita pencet di sini, kita tulis, "Hai, apa kabar?" Nah, maka tekan tulis di sini ada tulisannya, "Hai, apa kabar?" Seperti ini. Nah, terus kemudian di bawahnya text tool ada table tools. Nah, namanya table ya tabel, nggak usah terlalu lama juga, namanya tabel ya berarti bikin tabel. Untuk tabelnya sendiri bisa kita pilih pengaturannya, apakah mau ada garisnya semua, ataukah garisnya cuma di dalam, ataukah di luar semua, cuma di luar, ataukah di atas doang. Bisa kita pilih di sini. Kita atur di sini ya. Kemudian mau kita warnain tabelnya, mau berwarna apa? Merah. Atau seberapa besar garisnya, apa garisnya mau tebal atau mau tipis juga bisa kita atur di sini. Tabel.
Table tools. Nah, seperti itu. Seperti biasa ya, sebelum kita lanjutkan kita hapus dulu. Yang sudah ada di sini kita hapus dulu. Selanjutnya ada parallel dimension. Ini gunanya untuk membuat efek-efek dimensi di desain kita nanti. Kemudian ada starlight line. Gunanya untuk membuat garis juga sih sebenarnya. Cuman ini untuk garis yang berbelok. Jadi kita dimudahkan daripada kita menggunakan pen tadi, 2-point line atau 3-point line ini. Kita dimudahkan dengan tools yang seperti ini. Apakah mau bikin satu garis lurus menggunakan straight line, atau mau right angle itu kita bikin garis itu tapi udah bisa langsung sama ke samping-sampingnya. Jadi bikin garis siku-siku. Kalau right angle ini garis siku-siku tapi di bagian ujungnya nggak membuat sudut. Jadi di bagian ujungnya sini nggak bikin sudut, tapi bikinnya jadi kurva atau berbelok. Selanjutnya ada blend, contour. Ini untuk memberikan efek nanti ketika sama seperti dimension tadi. Kalau dimension tadi memberi efek dimensi, kalau ini memberi efek atau ngasih apa ya namanya. Jadi ketika kita udah bikin objek nanti dia punya efek sendiri-sendiri. Kalau blend itu berarti memotong, kontur dan sebagainya, ini punya efek sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya ada eyedrop tools. Eyedrop tools itu namanya eyedrop tools ya. Ada dua tools di dalam eyedrop tools ini. Ada color sama attributes. Color ini untuk ngambil. Jadi eyedrop tools ini dia ngambil pengaturan dari sebuah objek, ketebalannya, warnanya, kemudian garis-garisnya. Nah, ini kan garis-garisnya lurus terus, nggak putus-putus. Nah, kalau semuanya ada objek yang putus-putus, kemudian garisnya tebalnya sekian, terus kemudian warnanya kuning, nah itu dia bakal di-copy atau bakal ditiru dengan eyedrop ini, eyedrop tools ini. Kalau color itu berarti dia buat ngambil, kalau atribut ini dia buat naruhnya. Maaf, salah. Kalau color ini untuk ngambil warnanya aja, kalau atribut ini untuk ngambil atribut yang ada di situ, tebelnya, terus jenis garis-garisnya, warna garisnya, dan sebagainya. Nah, kalau kita udah selesai ngambilnya, cara kita untuk meletakkan adalah dengan yang bagian atas ini. Kalau ini buat ngambil, nah kalau ini buat mengaplikasikannya. Jadi seumpama kita habis ngambil, terus mau kita tempel di satu tempat, maka menggunakannya efek yang ini. Sama kayak gitu. Jadi kalau color cuma warnanya doang, ini pasti kelihatan warnanya. Nah, setelah kita ngambil, terus kita taruh. Warnanya kita taruh di tempat yang mau kita tuju itu, kita pencet lagi, kita tekan lagi di situ, maka warnanya bakal jadi seperti itu. Selanjutnya ada lines tool. Nah, ini digunakan untuk memberikan ketebalan. Jadi selain menggunakan yang bagian atas tadi, atas yang sini tadi, caranya dengan menggunakan yang bagian sini. Ini juga bisa digunakan untuk mengatur warnanya juga. Selanjutnya ada fill tools. Nah, ini namanya fill tools. Fill tools ini gunanya untuk memberikan fill tools digunanya untuk memberikan efek dalam pewarnaan. Apakah itu mau bikin uniform, contain pattern tadi atau tekstur, atau mau dikasih no fill atau nggak ada warnanya, atau menggunakan warna-warna yang lain. Kemudian ada lagi interactive fill, mesh fill. Ini sebenarnya jarang Ustadz gunakan sih, jadi belum terlalu tahu untuk yang ini. Interaktif itu digunakan untuk memberikan gradasi warna. Jadi kalau ada yang nanya,
gradasi warna itu apa sih, Tad? Jadi warnanya yang atas warna biru, yang bawah warna merah. Nah, jadi antaranya warna biru sama warna merah itu mau menyatu. Nah, itu caranya untuk memberikan warna gradasi seperti itu. Nah, untuk hari ini mungkin cukup itu dulu, memberikan sedikit fungsi dari tools. Mungkin ketika kita dengar fungsi dari tools ini sedikit bingungin ya. Ustadz, kok kalau dengerin bagaimana fungsi dari tools kok bingung, Tat? Ya karena emang ini seharusnya kita langsung praktek. Nah, doakan aja semoga kita bisa segera praktek di lab komputer yang insya Allah ada di sini. Lab komputernya ada 12 komputer, jadi nggak usah rebutan, insya Allah bisa semua masuk. Nah, ini insya Allah akan Ustadz agendakan untuk kelas 5 ini bakal masuk dan bisa praktek di CorelDRAW ini terus menggunakan setiap tools yang ada di sini. Mungkin untuk video part pertama ini cukup sekian. Jangan lupa untuk ketika setelah selesai kita tutup ya. Mungkin untuk video kali pertama ini cukup sekian. Insya Allah akan kita lanjut lagi di video selanjutnya, di video part 2 yang insya Allah kita akan membahas tentang program pengolah kata, itu Microsoft Word. Doakan saja semoga kita bisa segera praktek di lab untuk Corel dan juga Microsoft Word-nya. Akhirul kalam, kalau ada salah kata Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.